Yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur pada waktu tadi pagi saya menyampaikan kebenaran firman. Sudah ada di tengah-tengah dan Roh Kudus katakan kepada saya, sore kamu lanjutkan lagi terus firman Tuhan ini. Dan disitulah saya bertanya-tanya, saya sudah siapkan anak-anak saya untuk menyampaikan sore hari. Tapi pada waktu siang, Roh Kudus katakan kembali kepada saya, kamu yang menyampaikan firman Tuhan ini. Saya bersyukur anak-anak saya semua yang ada di sini, anak-anak yang sudah terdidik, anak-anak yang mau taat, anak-anak yang mau mendengar. Dan saya angkat telepon, saya katakan, sore Om yang lanjut. Puji Tuhan. Semua dengan respon, semua baik Om. Dan saya sampaikan, saya merasakan sukacita sewaktu saya bisa berbicara. Dan saat ini saya akan teruskan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama membaca lagi di dalam Mazmur 1, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Bapak Ibu boleh membaca dalam hati, saya akan membaca dengan jelas. Karena ini semua disiarkan. Jadi kalau saya berbaca sendiri dan Bapak Ibu juga membaca, saya diam tidak keluar di dalam siaran itu. Oke, saya membaca. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ayat pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. 4, bukankah demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. 5, sebab itu dengar baik-baik, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tadi pagi kita sudah membaca mulai dari ayat 1 sampai dengan 6. Tetapi tadi saya sudah mulai mengulas atau mengupaskan kebenaran firman Tuhan tentu seturut dengan Roh Kudus. Dari ayatnya yang pertama dan sampai yang kedua. Tentang berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pagi hari tadi saya sudah mengulas masih satu persatu. Saya sudah menyampaikan, bahkan juga dikatakan perikop di sini, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Dan saya sudah bertanya kepada diri saya sudah bertanya kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Anak-anakku yang ganteng-ganteng, manis-manis, cantik-cantik. Kita sekarang ini ada di dalam posisi orang benar atau orang fasik. Dan saya tahu kalau kita ada di dalam posisi orang benar, surga itu adalah milik kita. Saya tidak minta berbicara kepada Bapak Ibu hanya berkat di dunia. Itu butuh. Uang itu butuh. Berkat itu butuh. Tetapi yang paling penting itu akhirnya. Kekal selama-lamanya. Apakah kita pulang ada tempat di surga apa tidak? Seperti apa yang dikatakan tadi dari ibu kekasih kita. Dia mendapatkan satu mimpi. Dia melihat bagaimana kegelapan yang ada di surga.
Dia mengatakan, Tuhan saya tidak mau, Tuhan saya tidak mau. Saya takut, pulangkan saya tidak mau. Tapi saya percaya kalau dia ada di dalam satu kebenaran, surga yang kekal. Pada waktu itu dia bilang, Tuhan cukup, sudah saya ada di sini aja. Saya tidak mau pulang lagi di dunia, tidak enak di dunia itu. Hidup kok penuh dengan penderitaan, hidup penuh dengan kesusahan. Hidup penuh dengan tekanan, hidup penuh dengan sakit-sakitan. Sebentar asam lambung gelegean, sebentar ini gelegean, sebentar ini. Lebih baik saya ada di surga, enak. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya karunia untuk nyanyi, saya nyanyi terus di sana Tuhan. Nah sekarang kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini. Pagi saya singgung, kita sudah adakah di dalam kebenaran? Kalau kita sudah ada di dalam kebenaran, oke, lanjut terus, pertahankan, minta Roh Kudus supaya sampai akhir hayat kita ada dalam kebenaran. Karena satu saat kita pulang, Tuhan Yesus akan melihat perbuatan kita yang baik dan yang jahat. Perbuatan kita yang baik dan jahat, Tuhan katakan menyertai kita sampai akhir hayat. Dan sore hari ini, satu demi satu kita sudah diulaskan. Tetapi kita melihat satu kebenaran firman Tuhan. Dikatakan di sini, di dalam ayatnya yang kedua sedikit saya bukakan. Tetapi yang kesukaan ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mau supaya hidup kita senantiasa ada di dalam satu kebenaran, ada di dalam hidup dalam kekudusan, marilah kita belajar jadi orang suka membaca kebenaran ini. Ini adalah Bapak Ibu buku kehidupan. Dia yang membawa kepada kita ke dalam jalan yang berang. Kebenaran ini adalah terang. Dia pelita, kaki kita jalan kemana, dia yang membawa. Jalan yang salah, karena kita mengerti kebenaran, sudah ada teguran dalam kehidupan kita. Dan saat ini saya berdiri di atas mimbar. Saya menyampaikan kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sudah sangat-sangat dekat. Dikatakan Tuhan sudah mau datang. Tetapi orang berkata, kapan dia datang? Kok dari dulu sudah mengatakan seperti ini? Tuhan katakan 1000 tahun sama dengan satu hari. Maka itu kita jadi orang berusaha berjaga-jaga. Kita melihat tanda-tanda. Mau beribadah saja sudah susah. Banyak orang mau beribadah tidak bisa. Banyak orang mau beribadah tidak bisa. Ada penghalang-penghalang. Membuat kita hatinya ciut. Membuat hati kita takut. Bagaimana kalau kita beribadah ya offline. Tapi sekarang banyak yang beribadah online. Untuk bertatap muka semua pada takut. Maka itu saya sebagai pemimpin, saya sebagai gembala. Saya pegang betul-betul. Saya harus mempunyai hati yang besar. Saya yakin. Supaya anak-anak kita semua di dalam perlindungan Tuhan. Dan senantiasa saya monitor. Ada yang bisa saya berbicara, ada yang tidak bisa saya berbicara. Kenapa Pak? Bapak kok tidak bisa berbicara dengan ada yang tidak bisa berbicara? Karena saya tahu kalau saya berbicara pasti dia marah. Daripada dia marah saya berdoa saja. Tetapi ada anak-anak saya yang bisa saya berbicara, terus saya berbicara. Saya menasihati, ada salah saya menasihati. Ada salah saya nasihati. Tidak bisa saya tegur. Karena mereka mau terima. Maka itu kita jadi anak-anak Tuhan berusaha. Jadi orang itu suka dengar-dengaran. Minggu lalu saya berbicara tentang jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia ini tidak bisa dibicara. Karena apa? Mereka ini adalah suam-suam kuku. Mereka berkata aku punya duit, segalanya punya. Mana bisa kita berbicara dengan orang-orang yang berduit? Maka itu Tuhan Yesus bilang alangkah sukarnya orang beruang masuk kerajaan surga. Kenapa alangkah sukarnya orang beruang masuk kerajaan surga? Di antaranya karena susah dibicarakan.
Jemaat Laodikia itu tidak bisa dibicarakan. Maka itu di dalam Wahyu 3 ayat 19. Engkau kukasihi, kunasihati. Engkau tidak mau, ya tidak apa-apa. Kuhajar, tidak mau dihajar lagi. Supaya hendak hatimu bertobat. Tuhan itu bukan jahat. Tuhan tidak jahat. Tuhan minta kepada kita supaya waktu dia hajar kepada kita bisa dibicarakan. Saya saat ini mulai COVID. Dengan virus yang begitu serang banyak anak-anak Tuhan. Yang jatuh berkelimpangan. Ada yang sakit. Ada yang ekonomi sudah hancur. Kalau dulu kita mau berbicara sama mereka kan tidak bisa. Dia punya duit. Kita salah bicara sebentar pengacara udah datang tangkap kita. Tapi sekarang ini bisa kita bebas untuk berbicara. Kita bisa menasihati. Kenapa kamu bisa begini? Dulu saya sudah berbicara. Dulu saya sudah menasihati. Dulu saya sudah menegur. Kan tidak mau. Sekarang bagaimana? Baru di situ sadar. Orang kalau belum diturunkan, belum sadar. Tunggu diturunkan dulu, baru sadar. Saya sekarang saya berbicara, banyak mereka bisa terima. Oh sadar. Saya ungkit semua kehidupan mereka yang lama. Dulu kamu orangnya begini. Dulu kamu orangnya begini. Dulu orang kamu begini. Dia bisa terima. Karena sayapnya udah putus. Sudah putus. Giginya udah ompong. Powernya sudah tidak ada. Maka itu firman Tuhan Wahyu 3 ayat 19 bagian C. Tolong dikeluarkan. Bagian C. Wahyu 3 ayat 19 bagian C. Dikatakan di sini. Ya. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Enak kan? Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ingat, orang sekarang kalau diizinkan Tuhan sampai sakit, Yucian mai putau. Ngerti itu. Punya uang tidak bisa beli. Kalau sampai diizinkan juga kita punya uang. Dan sekarang kita sakit. Kita mau lari, biasanya orang-orang berduit kan larinya keluar. Sekarang mau keluar pun juga tidak bisa. Semua terhalang. Pun juga sekarang kalau kita sakit, kita punya duit. Mau masuk rumah sakit juga kita takut masuk rumah sakit. Jadi banyak orang sakit tidak berani ke rumah sakit. Apalagi punya uang. Jadi tadi dia katakan punya uang tidak ada barang yang dibeli. Apalagi kalau kita tidak punya uang. Yang kedua, kalau kita diizinkan sampai kita harus susah. Contoh, mungkin usahanya habis, utang menumpuk, jalan keluar sudah tidak ada, semua pada buntu. Itu susah. Jangan sampai orang itu jatuh. Kalau orang sudah jatuh mau bangkit lagi susah. Minggu lalu sempat saya singgung, ada teman saya mengalami kesakitan yang begitu luar biasa. Usahanya hancur. Mobilnya semua dijual. Sepeda motornya dia katakan, Pak Herman saya jual semua sepeda motor. Mulai dari Vespa bagus sampai Vespa jelek. Sepeda pun saya jual semua. Sepeda engkol saya jual semua. Bahkan besi-besi tua semua yang ada saya jual. Tapi tidak bisa menutup utang-utang saya. Dan sekarang dia mengalami sakit. Jantung kanan sobek.
Jantung kiri bocor. 1 hari dia pergi ke rumah sakit untuk diagnosa saja, dia tinggal 1 hari saja 16 juta. Sungguh dari mimbar saya tidak bohong. 16 juta. Betul Bapak Budi? Goyang kepala. Betul Pak? Keras Pak? Betul Pak? Betul. 16 juta. Kalau punya uang. Pak, berarti dia masih punya uang. Dia menggas-menggus. Ya. Dan sesudah itu dia harus menunggu dan dia harus ke Jakarta untuk pergi sana. Biayanya bagaimana? Sekarang lagi pusing. Atau mungkin lagi ruwet. Ngerti kata ruwet? Ruwet. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak satu kebetulan saudara Ivon tadi mimpi. Dan dia katakan kepada saya, Roh Kudus katakan, lanjut suruh diteruskan kepada jemaat. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini Tuhan minta kepada kita. Tidak ada sekarang orang yang ada di atas, tidak ada orang yang ada di bawah. Semua sama. Punya duit segalanya semua, mau pergi saja sudah tidak bisa. Dan hari ini COVID-19 1.691 orang seluruh Indonesia yang kena COVID. Kalau kemarin 1.611. Kalau kemarin dulu 1.642. Loh Pak, Bapak kok hafal? Saya senantiasa monitor terus. Bagaimana ini keadaan dunia ini? Bagaimana keadaan yang ada di dalam negara kita? Pokoknya mainnya terus. Dan perdagangan-perdagangan sekarang semua pada lesu. Bahkan tadi saya membaca bahwa pemerintah kalau tidak salah, mereka mau merubah. Mereka katakan dulu new normal. Sekarang mau dirubah new normal. Tidak tahu mau jadi apa. Saya juga tidak tahu. Nanti kita akan mendengar. Ada peraturan-peraturan karena melihat seperti ini. Pak, ini yang membuat COVID ini, yang membuat virus ini dari si A, si B, tidak. Semua tanpa seizin Tuhan tidak akan terjadi. Semua adalah seizin Tuhan. Perlu kita tahu. Maka itu saya pesan, jangan sampai kita sakit. Jaga diri baik-baik. Saya pesan, jangan sampai kita ini hancur rumah tangga. Mau dibangkitkan kembali susah. Jangan sampai usaha kita hancur. Mau bangkit itu susah. Marilah, semasi kita ini kuat, jalan terus, maju terus bersama dengan Tuhan. Kita percaya saja. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Semasa kita ada di dalam satu kebenaran, ada di dalam jalan yang benar, dia katakan dia yang membuka jalan kepada kita setiap hari. Karena dia adalah jalan. Firman Tuhan tidak mengatakan ini untuk ini untuk ini untuk ini. Firman Tuhan ini untuk kami masing-masing. Saya menyampaikan ini untuk saya. Saya menyampaikan untuk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Untuk senantiasa kita mengoreksi diri kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Untuk melanjutkan kehidupan kita supaya kita ada di dalam kebenaran. Tuhan katakan, tetapi yang kesukaan ayatnya yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kita yang suka itu adalah kepada Tuhan. Di dalam Tuhan itu ada kebenaran-kebenaran semua, karena Tuhan itu adalah kebenaran. Yohanes 1 ayat 1, pada mulalah adalah firman. Firman itu adalah Tuhan sendiri.
Jadi kesukaan kita itu adalah kepada Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa loh jemaat Tuhan yang ada di sini. Tidak ada seperti kita macam begini. Pagi sudah datang. Dikasih mana yang begitu banyak. Selama 3 jam beribadah. Pulang. Datang lagi. Mereka katakan, Pak itu militan. Katakan sebelah kiri kanan kita. Militan. Kita ini adalah militan. Mana ada jemaat Tuhan. Sudah datang pagi. 3 jam dimakanin terus. Duduk mohon maaf panas pantatnya. Sore datang lagi. Dipaksa. Tidak. Saya berbicara dengan tua-tua. Hamba-hamba Tuhan yang senior-senior. Meyunayang dibilang. Ngerti meyunayang. Tidak ada seperti ini. Itu karena apa? Didikan. Itu karena apa? Ajaran. Bapak ibu yang dikasih Tuhan bersyukur, bersyukur, bersyukur. Kita punya anak-anak mau seperti begini. Karena apa? Kesukaan itu Taurat Tuhan. Kesukaan itu firman Tuhan. Kesukaan itu Tuhan. Mau mendengar Tuhan. Apa yang Tuhan berbicara? Pak, mana Tuhan? Tuhan ada di surga. Loh, Tuhan di dunia mana? Ya ini, wakilnya Allah yang Tuhan percayakan. Maka itu saya jaga betul-betul. Saya dengan anak-anak saya, dengan istri saya tetap pegang tegas. Ada kesalahan, saya menasihati. Ada kesalahan, saya menegur. Ada kesalahan, saya marah. Tetapi semua kan itu untuk tujuan yang baik. Bukan tujuan yang tidak baik. Anak-anak saya, istri saya mungkin sudah diberikan nilai kepada mereka. Mungkin sudah 7,5 atau 7. Tapi Tuhan tuntut 10. Untuk mereka mendapatkannya. Menasihati, menegur. Tidak mau, marah. Loh Pak, kok hamba Tuhan marah? Tuhan Yesus saja marah. Ingat pada waktu itu Tuhan Yesus pada waktu dia turun ke Yerusalem. Di situ mereka nyambut dia. Hosana bagi dia, hosana bagi dia. Pada waktu dia masuk di rumah Tuhan, dia melihat anak Tuhan yang ada di dalam mereka, jadikan tempat itu jual beli. Atau hidup yang tidak benar. Marah Tuhan, dibalik semua itu meja-meja. Rumah Tuhan bukan rumah tempat jual beli. Pak, jadi berarti kita tidak boleh jualan lagi di belakang. Jual, tidak apa-apa. Itu untuk kesatuan, tidak apa-apa. Jual. Sebentar lagi ada datang makanan Juragan Sego. Bukan saya mempromosikan. Beli. Tadi dia tanya kepada saya, Pak tetap kirim. Pak harga saya sekian. Tetapi karena Bapak Gembala yang minta, saya kasih harga sekian. Harga spesial. Jadi sekarang anak kaum muda hari ini sore tidak mendapatkan untung cecengan. Rp1.000 tidak. Karena modal yang dikasih. Tapi tidak apa-apa. Kita lakukan semua ini. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dikatakan di dalam ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Firman ini. Kita suka membaca, simpan di dalam hati. Maka itu hamba-hamba Tuhan senantiasa mengatakan, berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan. Yang mendengar firman Tuhan. Yang merenungkan firman Tuhan. Yang melakukannya setiap hari. Orang yang merenungkan firman Tuhan. Yang membaca firman Tuhan. Yang merenungkan firman ini waktu ketemplak di dalam kehidupan kita. Kita renungkan ini dalam hidup kita. Saya mau sampaikan firman Tuhan ini. Firman bukan hanya di Bapak Ibu saja. Untuk saya juga. Apakah saya menyampaikan firman Tuhan ini cocok dengan hidup saya? Kadang tidak cocok. Tapi itu adalah satu tantangan. Kadang tidak cocok.
Maka itu kita harus jaga. Yang bisa melihat itu kita itu menyampaikan itu orang dekat. Saya menyampaikan yang bisa melihat itu istri saya. Saya menyampaikan yang bisa melihat kedua anak saya. Mereka bisa melihat bagaimana papa ini menyampaikan. Cocok tidak dengan kehidupan papa. Maka itu saya kalau ada sesuatu di rumah. Anak saya Andre dengan mamanya cocok mereka. Podo putih, podo samae, segala semua. Ya kalau saya sudah menegur mereka, menasihati mereka, saya panggil anak saya Kesia. Kesia opo, tadi papa punya tindakan itu ya apa Kes? Jangan bolo papa. Tindakan ini, ya betul pak. Papa tegur itu betul. Karena apa? Ya memang kokonya begitu. Ya memang mamanya begitu. Salah enggak kira-kira? Enggak salah pak. Manusia semua tidak ada yang benar, pasti ada yang salah. Sekali lagi, manusia semua tidak ada yang benar, semua pasti ada yang salah. Maka itu Tuhan Yesus bilang, hendaklah kamu sempurna seperti mana aku sempurna. Pak, mana bisa kita jadi sempurna? Tuhan bilang bisa, kalau kamu mau bisa. Kan tidak kuat, dagingnya ini pak, tidak enak pak. Tadi pagi saya berbicara, bagaimana orang mendolimi kita. Kita sudah berbuat yang baik, lakukan segala yang baik, tapi masih ada orang yang jahat kepada kita. Secara manusia itu kan sakit. Mungkin kita bisa memberikan kekuatan kepada mereka. Sudahlah, jangan takut, jangan susah. Kamu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lihat ini contoh daripada Yusuf. Lihat contoh daripada Tuhan Yesus. Sudahlah, sudahlah. Ya itu yang ada di dalam Alkitab. Itu Alkitab pak. Betul. Bapak pernah mengalami seperti itu? Pernah. Bukan pernah lagi, terlalu banyak. Tetapi saya jalankan saja. Sudahlah. Jangan kita takut. Maka itu kita jadi orang, kita berusaha. Jadilah benar hidup ini. Minta pimpin Roh Kudus. Tidak kuat Roh Kudus, tolong kasih kekuatan. Roh Kudus tidak kuat, tolong kasih kekuatan. Saya ini 7 keluarga. Pada waktu saya dipanggil Tuhan untuk melayani. Yang satu ini Daud dibuang. Yaitu saya. 6 itu mereka berdiri sendiri. Saya ini sendiri bersama dengan istri dan kedua anak. Kami jalan di dalam padang gurun. Pernah satu kali saya sakit. Karena yang mana pada waktu itu ada yang menikah ponaan di Jakarta. Semua mulai dari gede sampai di atas saya. Mereka kumpul semua di sana. Mereka lupa. Seperti anaknya Isai semua mereka kumpul. Dorang lupa ada Daud. Pada waktu sudah mau menikah. Baru ada satu namanya Ruben. Anaknya Yakub namanya Ruben yang senantiasa memperhatikan adiknya Yusuf. Kamu lupa ya yang namanya Herman. Kita semua kumpul di sini, kamu lupa ya. Aduh, betul ya. Ya gimana? Ya sudahlah. Suruhlah. Dia pergi, datang sini. Lah gimana? Dia mau datang gimana? Dia sekarang lagi susah. Dia sekarang ada dalam pembuangan. Dia lagi tidak bokeh. Dia lagi tidak punya duit. Bagaimana? Ya sudah suruh pergi di rumah saya. Ketemu dengan pembantu minta tiket. Ketemu dengan pembantu minta tiket. Itu dengar itu sakit. Tapi saya tahu itu adalah salib yang saya harus hadapi. Saya dengar itu sakit. Engkau pergi ke sana minta tiket kepada pembantu. Itu sakit.
sakit. Tapi saya tidak boleh marah. Memang dagingnya itu goyang semua. Tapi saya datang di bawah kaki Tuhan. Tuhan tolong berikan saya kekuatan. Saya tahu Engkau izinkan semua ini proses untuk saya. Saya tahu Kau pakai semua saudara-saudara saya proses untuk saya. Seperti Yusuf, saudara-saudara membuang semua. Mereka sehati membuang dia di sumur. Kokoh-kokohnya Yusuf sampai ke bawah. Sehati mereka buang itu Yusuf di sumur. Tapi sudah, jangan. Dapat apa? Tapi ada Ruben yang tolong. Yang memberikan kekuatan. Dan sampai hari ini saya hidup. Sampai hari ini saya dekat dengan saudara-saudara saya. Malah tadi siang saya telepon kepada saudara saya. Saya telepon kepada dia. Kamu di mana? Oh, dia bilang saya pulang di rumah mama. Oh, kamu pulang ke rumah mama. Di tempat dia dari ini ke tempat saya, ke tempat mama saya atau orang tua saya. 100 lebih kilo. Oh ya baiklah, saya bilang. Engkau pulang di sana, tarik napas, udara di sana dingin. Kamu yang kuat ya. Saya dukung kamu dalam doa ya. Kamu yang kuat ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita tahu. Maka itu Tuhan katakan renungkan firman Tuhan. Tuhan itu baik. Kalau kita datang kepada Dia, kita mendekatkan diri kepada Dia, kita mendapatkan kekuatan. Apalagi di dalam hari-hari yang seperti ini. Ada berapa banyak orang susah, orang udah tidak kuat bertahan lagi hidup. Maka itu di dalam ayatnya yang kelima, Mazmur 1 ayatnya yang kelima, tolong kita melihat di sini. Mazmur 1 ayatnya yang kelima. Dikatakan di sini, sebab itu, dengar baik-baik, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Kalau kita ada dalam kebenaran, pada waktu diizinkan salib kita harus hadapi. Pada waktu kita menghadapi padang gurun, kita bisa enjoy, bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi kalau tidak ada Tuhan di dalam hidup kita, yang membacking kita, yang membackup kita, yang memberikan kita kekuatan. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, itu satu. Di sini kita melihat, yang backing kepada kita, kita tidak akan kuat dalam penghakiman. Tetapi begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Orang berdosa gelap dengan terang tidak bisa satu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berdoa. Saya tidak peduli berapa banyak jemaat yang datang. Tetapi yang ada di dalam hati saya. Apakah kita mengiringi Tuhan? Kita siap membuang semua manusia kita lama ini apa tidak? Sifat-sifat karakter kita yang tidak baik. Kita siap untuk membuang apa tidak? Minta kemurahan Tuhan. Kalau kita manusia mengandalkan kekuatan untuk membuang, tidak mampu. Hanya bisa firman yang bisa supaya kita mampu. Maka itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam ayatnya yang kedua, tetapi yang kesukaan ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Suka membaca firman Tuhan. Tetapi tolong Bapak Ibu, firman Tuhan itu jangan dijadikan daging dalam pikiran hati kita. Firman Tuhan bukan dijadikan ilmu. Tetapi firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Biar kita membaca, dia masuk di dalam hati kita yang terdalam. Saya berbicara dengan seorang ibu atau dengan seorang jemaat. Bu, ibu apa senantiasa membaca firman Tuhan? Karena pada satu saat saya telepon kepada mereka dan dia berkata, Pak, ini sebentar lagi kami mau membaca firman Tuhan.
Membaca firman Tuhan pagi saya sudah baca. Sekarang saya dengan suami mau membaca lagi sama-sama. Ibu, saya tolong tanya, ibu membaca firman Tuhan ini bagaimana? Merasakan, sebab kalau kita membaca firman Tuhan itu kadang remah, kadang tertegur, kadang terjamah hati. Bagaimana ibu membaca itu? Bagaimana? Pak, saya biasa membaca, sudah biasa Pak nangis terus Pak. Kadang itu firman. Mengetuk saya, mengetuk hati saya. Nangis saya Pak, nangis saya. Nah itu saya bilang. Itu Tuhan menegur. Maka itu terjamah hatinya. Kita dengar di dalam Kisah Para Rasul 2. Ayat 37 dan 38 tolong dikeluarkan. Kisah Para Rasul 2 ayat 37 ke 38. Pada waktu itu ketika mereka mendengar hal itu. Hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasulnya. Apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Lanjut. Jawab Petrus kepada mereka. Bertobat dan hendaklah kamu masing-masing memberikan dirinya dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Untuk apa? Pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Yang dikatakan di dalam ayat 37, pada waktu itu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, murid-murid Tuhan Yesus. Mereka mulai pergi menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Menyampaikan tentang Yesus. Tentu waktu mereka pergi, mereka sudah dipenuhi, Tuhan Yesus ada di dalam hidup mereka atau Roh Kudus menguasai hidup mereka. Pada waktu mereka menyampaikan, banyak orang mendengar terharu. Dan bertanya, apa yang harus saya perbuat? Dikatakan di sini, bertobatlah dan berikan dirimu dibaptis. Saya menyampaikan ini, bukan hanya saya menyampaikan begitu, tetapi ada di dalam kerinduan hati saya yang terdalam. Sekali lagi, ada di dalam kerinduan hati saya yang terdalam. Teristimewa untuk saya, teristimewa untuk Bapak Ibu. Supaya apa? Kita jadi orang harus sadar. Kita jadi orang harus bertobat. Jangan sampai kena cambukan dulu. Jangan sampai diturunkan dulu. Segalanya semua baru mau bertobat. Nggak enak loh kalau orang sakit. Jantungnya sobek. Saya pikir-pikir gimana jahitnya. Barusan di WhatsApp, di grup, ada orang yang menunjukkan. Ini loh saya kupas udang, gara-gara duri udang itu masuk di tangan saya infeksi. Sehingga apa? Dioperasi dan tangannya itu dijahit semua. Itu tangan dijahit, ini jantung dijahit, itu mau jadi apa? Dibongkar dulu ke dalam baru dijahit. Loh. Ini jantung bagian kiri. Sudah hancur. Sudah rusak. Kemarin saya berbicara dengan teman saya dan teman saya itu juga teman dari teman kita sendiri. Waktu kami berbicara dan lain-lain segala semua dan dia katakan, gimana tentang ini? Saya ceritakan. Waduh, amsyong lah. Ngerti amsyong? Ya, tanya loh sama Kesia. Amsyong lah. Amsyong itu wanlet lah. Susah kalau macam begini. Iya, saya bilang. Jadi gimana? Wah, dia bilang ini sebentar, mohon maaf. Ya, ini orang dunia yang berbicara. Ini sebentar ini kalau macam begini. Jalan sudah dia ngomong begitu. Tapi pun tidak jalan, Liao Lui berapa banyak. Karena dia ini orang Hokkien Lang. Hokkien Lang itu berbicara Liao Lui. Kalau bahasa Kuangtung, Waisin. Saya ingat saudara Alfred kalau lagi berenang sama saya mau naik. Dia langsung ngomong dulu sama saya. Om Waisin. Dia tak tahu aja. Om Waisin, apa arti? Tidak berdoa ya. Tapi dia katakan kepada saya orang ini, wah repot. Pulang, ya saya bilang kalau pulang sih oke.
Tetapi waktu pulang ada tempat dah di surga. Saya berbicara teman kita. Dia sama Pak Budi dia paling takut. Kenapa dia takut? Dia bilang saya waktu main tenis dengan Pak Budi saya main jatuh terus. Sekarang Pak Budi mungkin tangannya kurang begitu kuat. Tetapi ada angin air kangen, ada wage yang dipakai terus. Ya sekarang udah semangat, puji Tuhan. Dia katakan, saya bilang kamu juga begitu. Kalau pulang ada tempat di surga enggak? Diam dia. Kamu boleh bikin pesta. Waktu kamu dipanggil di Adiasa kamu boleh bikin pesta. Kerang bunga itu begitu banyak yang datang. Semua nama-nama perusahaan besar yang mengirimkan. Kan memang dia pegang seperti itu. Orang ada nama. Tetapi bikin pesta di bawah, di atas kok digepoi loh. Diam dia. Soro loh. Digepoi loh di atas. Ya. Wah, buat dia bilang. Tapi biar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari. Jangan sampai kita jadi diizinkan kita harus sakit. Jangan sampai kita diizinkan diturunkan. Orang yang diturunkan mau zaman sekarang mau naik itu susah. Susah. Tetapi ingat. Sekali lagi. Orang katakan susah. Tetapi ingat, Tuhan katakan melalui Petrus, Yohanes, Yakobus, sadarlah, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Kalau kita mau bertobat, itu balik tangan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, balik tangan. Kadang kita kaget, loh kok begini? Balik tangan. Tadi pagi saya sempat berbicara kepada Bapak Ibu. Terjadi kejadian kemarin, saudara Alek beli mesin. Mesin air kangen. Itu harga kalau baru 53 juta. Saya sudah cerita kepada Bapak Ibu. Bagaimana ceritanya sampai harus dia mau beli. Karena pada waktu itu dia datang ke tempat kami. Dia waktu mau pergi renang. Dia ambil dulu dia minum. Dia bawa 5 liter. Dia bawa ambil lagi 5 liter. Tapi dia ngerti firman. Tuhan bilang segelas air kau berikan kepada hambaku. Upah besar menanti engkau. Tapi ini kau bukan mengambil segelas air. Tetapi kau bawa pulang berliter-liter. Satu kali Tuhan ngomong. Dia tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan sekali saja, Tuhan diam. Pada waktu itu dia pulang. Dia berpikir hari itu dia berangkat, dia bawa lagi galon. Biasanya manusia. Tapi dia sudah komit. Sekali saja Tuhan. Sekali saja Tuhan. Nah apa yang terjadi? Waktu dia turun dari mobil habis doa pagi, dia pergi ke ruang tamu situ, dia mau bawa, dia taruh situ. Tuhan bilang mohon maaf. Kamu ini pancen nih. Ini Alek yang cerita. Sebenarnya dia harus khotbah tadi. Ya. Sekarang ini sebenarnya dia harus khotbah. Kamu ini pancen dia yang ngomong. Dablek, mungkin bahasa seperti begitu. Saya sudah omong kasih masih macam gitu. Ya wes, karap-karapmu. Ya sudah dia tidak berani. Dia nurut, ya Tuhan. Tapi pada waktu itu saya kasih sama dia, Lolek kenapa ada isi? Dia bilang, enggak om. Baru dia cerita. Dengan mata merah. Air mata sudah mau jatuh. Kenapa? Itu teguran Tuhan. Tapi dia jalankan. Ya sudah. Saya juga tidak berani. Karena ini permintaan Tuhan. Saya ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan sendiri yang mengatakan, kamu minta. Kamu ambil, kamu sampaikan. Apakah tidak percaya? Tidak. Karena mungkin ada pesan-pesan Tuhan yang Tuhan mau pakai kepada saya untuk menjelaskan. Saya tahu pasti saudara Alex sudah mau menyiapkan semua firman Tuhan dengan poin-poin yang indah-indah. Tetapi Tuhan suruh. Dan pada waktu itu sudah pulang, tapi di kolam renang selesai saya mandi, Tuhan bilang kasih sama dia. Suruh istrimu isi air itu. Sudah isi saja. Saya ngomong kepada dia, loh om, Tuhan larang. Ya sudah, Tuhan sudah berbicara sama om. Karena kamu taat, dengar baik-baik. Karena kamu taat, kasih, tidak apa-apa. Sudah, ambilan. Dosa om yang tanggung. Seperti Abraham kan, ya seperti Musa kan. Tuhan, jangan kau hukum ini bangsa ini.
Musa, jangan kuhukum, biar dosa ini saya yang tanggung. Sudahlah, ya sudah dia bilang, saya pernah. Tapi kita melihat di sini, secara manusia katanya tidak mungkin. Dia mau beli, bagaimana beli? Sekarang dalam keadaan semua kesulitan, bagaimana beli? Tapi dia cerita sama saya, yang tidak mungkin itu jadi mungkin. Dan pada waktu itu Bapak Ibu, ketemu orang itu dan saya ajak sama dia, ayo kita ke Pacet. Mendapatkan air segar dulu. Dia katakan kepada saya, Om, besok pagi saya mau ketemu dengan orang yang menjualkan mesin ini. Tapi ada di dalam hati saya berkata, sudahlah, nanti itu orang mesin suruh siang saja. Ya sudah, dia bilang, oke, baik. Tapi waktu saya tutup telepon, karena dia mau, saya tutup telepon, apa yang terjadi? Tuhan bilang, angkat telepon kembali, tanya kepada saudara Alex, siapa namanya? Minta nomor telepon. Saya dikasih, saya telepon, ternyata dia adalah Lai Simanjuntak atau warga marga Simanjuntak, keluarga daripada Ibu Sirait. Enak orang Batak itu kalau diomongi enak. Apalagi dia hidup takut akan Tuhan. Loh, orang Batak itu kalau sama hamba Tuhan itu luar biasa loh. Mereka segala-galanya hamba Tuhan dulu. Pada waktu dia datang di sini, saya ketemu dengan dia di sini, saya berbicara, tapi sebelumnya saya hanya suruh pasang dulu engkau. Sudah pasang semua. Loh, saya lihat ini mesin dengan punya saya lain. Punya saya udah 5 tahun. Ini baru 1 tahun pakai. Mulus bersih. Saya hanya merenungkan. Hari ini ada timbul di dalam hati. Baik barang tak tukar. Apalagi dia punya filter 1,5 juta. Tak tukar. So, bukan tidak masuk. Tapi yang saya mau berbicara sini, saya sudah pasang semua. Saya bawa, dudukan dia di kantor, istrinya saya taruh di ruang makan, saya kasihkan istrinya jagung, saya kasih istrinya kue, saya kasih apa segala, ada namanya kue yang dibuat sama tante, yaitu kue Hakosu. Saya kasihkan kepada dia, dia makan. Dan saya berbicara kepada suaminya. Sebelumnya saya ajak doa. Waktu saya doa, saya menangis. Saya menangis. Kok lucu, orang berdoa menangis. Dia juga terjadi seperti itu. Maka terjadilah sewaktu saya berbicara. Jemaat saja. God my healer. Semuanya iya. Tidak ada satupun tidak. Semuanya iya. Kalau tadi Ale khotbah, dia akan saksi seperti itu juga. Semuanya iya. Jadi barang ambil, taruh, sekarang pakai. Saya tanya sama saudara Alex, bagaimana kamu pakai ini barang? Wah enak. Badan saya sekarang, waduh rasanya gimana? Nah yang saya mau berbicara, manusia katakan tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau berbicara kepada Bapak Ibu. Saya mau tekankan tentang ini. Marilah kita jadi orang banyak mengerti firman Tuhan. Dan firman menjadi terang yang bersinar. Sehingga pada waktu kita jalan di dalam hidup ini ada pandu yang memandu kita. Yaitu firman Tuhan. Jangan. Kita mau serong sedikit, jangan. Kita mau serong begini, jangan. Jangan. Apa yang kita mau takut? Tuhan kita bukan Tuhan yang mati, Tuhan yang hidup. Pada waktu dia mati hari ketiga dia bangkit. Tidak ada bilang tidak bangkit, dia bangkit. Dan dia katakan, aku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Dia mati, dia pergi ke surga, dia dapat kuasa dari Bapa. Turun ke dunia, dapat kuasa. Dia mulai, ayo pergi kamu, jadikan bangsa ini muridku. Diberikan kuasa. Diberikan kuasa. Kemarin sudah ada 3-4 bulan kami tidak pergi Pacet. Pada waktu kami pergi, masuk di pos pertama, itu orang baru semua. Ada mobil satu datang, disemprot langsung dengan termometer
Tes. Berapa orang? Tapi waktu giliran kami masuk, saya buka masker saya supaya melihat muka saya. Pada waktu saya buka masker saya turun, saya melihat Alex juga melo buka. Supaya apa? Inilah saya juga. Saya turun dan ada satu orang yang orang lama. Loh Bapak, masuk. Nggak usah bayar. Loh Bapak, masuk. Gampang. 1 kali masuk 15.000. Loh Bapak, 1 orang saja tahu saya. Loh Bapak, masuk. Saya naik di atas mobil, Alex sudah buka mukanya terang. Iki loh, aku Alex juga. Jadi makanya tadi saya bilang apa? Matius 10 ayat 41-42. Kumpul nabi jadi nabi. Kumpul nabi, kumpul berkat jadi berkat. Kumpul kutuk jadi kutuk. Dan saat itu saya pergi ke sana. Waktu dia ngomong kayak gitu, masuk. Saya buka bagasi belakang. Setengah karung saya bawa sepatu. Bahasa Jawa bilang tak ler sama saya. Ler itu apa? Ler itu apa Pak Daniel? Ler itu apa? Tak ler sama saya. Hah? Tak beberkan saja. Ambil. Sampai semua sudah ambil, saya bungkus. Saya masuk lagi ke kolamnya. Panggil, sini kamu. Angkat ini barang. Tak ler lagi. Jadi sekarang Nabi jalan apa, di belakang ikut dapat apa. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang saya mau berbicara bukan berbicara kehebatan. Tetapi inilah Tuhan kita yang kita sembah. Tuhan kita yang kita renungkan tentang Dia. Tuhan Dia yang kita percaya kepada Dia. Dia sudah mendapatkan kuasa di surga dan di bumi. Matius 28 ayat 18 dan 19 sudah diberikan kuasa di bumi. Kita yang menjadi muridnya, kita juga diberikan kuasa. Nah ini loh Bapak Ibu yang saya mau minta, yang saya mau membagikan kepada Bapak Ibu. Kalau kita tidak punya kuasa, Lai itu yang Simanjuntak punya barang dengan harga 50 sekian juta. Ya. Dia tidak mungkin dengan kasih 15 juta bayare sailinge. Coba. Ada zaman sekarang semua orang pada butuh uang Noldi. Semua pada orang susah. Tapi bisa kita membuat bayare sailinge. Sailinge. Ale ngomong sama dia, sudah, jangan dipikirkan. Lo orang semuanya ayo. Ada uang, ada barang. Tidak ada uang, tidak ada barang. Tetapi inilah di dalam Tuhan. Secara manusia tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Harus kita percaya dan kita yakini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayatnya yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuat berhasil. Kalau kita suka merenungkan firman Tuhan. Kita suka mencari Tuhan di dalam hidup ini. Kita berusaha mendekatkan diri kepada Dia. Kita jalankan menjadi orang-orang yang benar. Tuhan katakan hidup itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saya merenungkan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pada waktu kemarau pohon-pohon pada berguguran semua mati. Karena apa? Tidak ada aliran air. Mau disiram pakai air pet. Ini tanaman-tanaman semua pakai air pet. Mau disiram. Ya kurang bagus. Lain aliran air ini. Dari surga punya. Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa aliran air ini. Di tepi aliran air.
Bahkan dia katakan yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Kalau kita ini hidup penuh dengan damai, hidup penuh dengan sukacita, hidup penuh dengan kerukunan, satu sama lain saling menjaga, satu sama lain saling memperhatikan. Berarti menceritakan rukun. Mazmur 133 ayatnya yang ketiga. Dikatakan di situ Mazmur 133 ayatnya yang ketiga. Disitulah Tuhan katakan seperti embun di gunung Hermon turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Maka itu yang Tuhan mintakan kepada kita. Belajar hidup di dalam satu rumah tangga ada kerukunan. Belajarlah hidup di dalam satu kumpulan anak-anak Tuhan di dalam gereja berrukun. Kalau kita tidak ada rukun, jangan pernah mimpi ada berkat datang. Karena di dalam ayatnya yang ketiga, disitulah Tuhan memerintahkan berkat. Kalau kita rukun. Saya dengan istri saya bukan cekcok, tidak. Saya berusaha. Tapi kadang ada ganjilan-ganjilan. Karena saya sayang kepada dia. Saya kadang marah kepada istri saya. Karena saya sayang kepada dia. Saya sayang apa saya minta supaya dia itu bisa istirahat. Ada waktu dia istirahat. Ada waktu dia bekerja. Tapi kadang kita berbicara karena orang itu suka bekerja. Dia mau praktekkan sebagai seorang ibu yang benar. Tengah-tengah malam bangun mengurus makanan untuk suami dan anak-anak makan. Dia mau praktekkan itu segala semua. Tapi saya bilang sudah. Kamu harus banyak istirahat. Kita kan pasti kepingin istri kita. Meskipun sudah tambah umur masih tetap segar mukanya. Semangat. Jangan sampai belum apa-apa, udah loyo, udah bongkok, jangan. Saya senantiasa, setiap hari saya monitor. Karena dia punya waktu. Bangun pagi jam 5, teng. Dia pasti bangun. Karena dia harus doa pagi. Selesai ibadah jam 6, teng. Disiplin, itu bagus. Jam 6 dia sudah mulai bekerja. Kerja buat Tuhan, terus dia kerja. Dia mulai masuk dapur, ini mungkin sudah cerita bolak-balik, tapi tidak apa-apa. Ya, dia mulai masuk dapur. Dari dapur dia langsung pergi ke ruang makan. Dari ruang makan dia pergi ke kulkas. Dari kulkas dia pergi ke wastafel. Dari wastafel dia pergi kembali ke ruang sebelah. Ada dia punya tempatnya sendiri. Dia putar satu hari. Mungkin juga dia berolahraga. Ada 200 kali putar terus. Jam 4 dia mandi. Jam 5 teng dia tidur. Apapun terjadi, repot ya apapun, sibuk di ruangan itu, dia taruh kepala, dia kemulan, dia tidur. Dia teng kembali, 6:30 harus bangun, 1 jam setengah, dia harus bangun. Sesudah dia bangun, selesai semua, dia mulai turun ke bawah lagi, dia mulai bikin kopi untuk dia minum. Sambil makan kue. Dia mulai bekerja lagi terus sampai jam 12. Mutar terus, ruwet. Saya kan jadi suami. Masakah istri saya yang begitu cantik, badan segar, terus seperti ini? Bagus. Kalau kau tidak bekerja, jangan kau makan. Tetapi terus seperti ini. Saya jadi suami sayang kepada istri. Saya lihat dari atas dengan CCTV, dia sudah ke sana, dia pulang kembali. Dia sudah ke sana, dia kembali lagi ke sini. Dia sudah ke sana, dia kembali sedikit. Wes, saya bilang, mandok. Pak Budi guyu. Mandok sudah, wes tidur, naik tidur. Tapi belum mau. Karena waktu untuk dia tidur itu, 12:30 belum waktunya. Dia putar lagi. Kan ada orang macam begitu. Pasti saya kalau tanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ada di sini. Betul apa tidak? Pasti ada yang bilang betul itu kerja. Ya, tetapi marilah kita juga siapkan waktu untuk istirahat.
Mau sampai kapan sih macam begini? Kadang saya tidak kuat, Kes. Ya Pak, suruh mama naik sudah 1 kali. Suruh naik sudah 2 kali. Sudah tiap hari saya monitor, kadang saya tidak bisa tidur. Saya melihat dia putar terus. Saya bicara, saya dah lihat dia. Kalau saya lihat dia pasti main mata begini terus. Tapi saya dah lihat aksi-aksi aja, saya dah tahu. Nah inilah Bapak Ibu. Kadang di situ ada cekcok juga. Tapi untung cekcok dia diam. Ada orang kalau diomongi nyolot. Dibawa terus, tapi ini dia diam. Tapi dia marah, tapi dia diam, dia tidak ngomong. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi kan kita tahu, mengerti tujuan ini karena kita sayang. Siapa suami tidak bangga senang kalau istrinya tegar, kuat terus. Kemarin saudara Alfred omong sama saya. Om tahu ya, mama saya ini sekarang umur 60 berapa? Fred umur berapa? 66. Hah? Ini maksudnya opo? Ini Pantai Costa, 65. 65, lihat Ibu Greta ini. 65, saya lihat itu segar terus. Wah luar biasa. Segar terus. Karena ada Tuhan, segar terus. Senang pasti Pak Budi bilang, waduh istriku ini luar biasa ya. Awet muda terus. Jangan sampai kita ini sudah umur 66 udah goyang. Loh, sungguh saya ini kadang memikirkan. Tapi saya bilang, dalam nama Yesus dah mau tahu. Baru umur 61, kadang bangun ini kaki sudah mulai rodo. Saya kira, wih sakit. Guyu. Ayo balapo terus. Ibu Budi bilang apa? Biasa lu udah umur. Kadang goyang gini. Wih tadi bangun. Waduh iki. Ya apa ini umur. Ya, kadang bangun lagi kaki. Aduh ini sakit. Banyak penyakit. Ya tapi dalam nama Tuhan Yesus. Namanya kan umur. Coba Pak Toga kasih right dulu. Kalau datang gereja. Dia kuat ya goyang. Kita mau pegang. Apa kau? Sekarang, kalau dia sudah naik datang, opung, pegang. Nah, dia pergi lagi keluar, kejar opung. Sebab sudah umur 80 lebih. Jadi tidak ada hebatnya lagi sudah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dikatakan di sini ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buah pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuat berhasil. Ini orang dunia senang ini. Apa saja yang diperbuat berhasil. Saya senantiasa berdoa untuk istri anak-anak saya setiap pagi, tangannya saya pegang. Karena tangan ini punya kuasa. Dan saya pegang, saya taruh. Kesia bagian bawah, Andre bagian atas, istri saya bagian atas. Istri saya tidak mau kalau taruh gini, udah bisa saya mama, dia bilang. Tapi Andre sudah tahu, tapi Kesia sudah tahu diri. Tangannya dia paling bawah, namanya anak bontot, paling kecil. Dia bagian bawah, ditutup dengan Andre, ditutup sama istri saya. Saya jadi pemimpin, saya tutup. Saya berdoa, saya tumpang tangan ini. Apa yang diperbuat berhasil dan beruntung. Saya boleh berdoa berhasil dan beruntung. Seperti apa yang dikatakan Salomo. Apa yang kau perbuat berhasil dan beruntung Salomo. Tapi kalau kita hidup tidak benar, mau apa? Tangan ini penuh dengan darah. Kerja apa hancur, kerja apa hancur, kerja apa hancur. Tapi kalau kita hidup di dalam kebenaran, apa yang kita perbuat itu berhasil dan beruntung. Kita harus percaya. Kita harus percaya. Maka itu sekarang yang perlu ditekankan Tuhan kepada kita. Melalui hambanya menyampaikan, marilah kita ada di dalam jalan yang benar. Petrus mengatakan, orang benar saja hampir-hampir tidak selamat, apalagi orang fasik. Orang benar saja hampir-hampir tidak selamat, apalagi orang fasik.
Berhasil kalau kita ada di dalam satu kebenaran. Yang terakhir kita melihat ayatnya yang kelima. Sebab itu orang fasik, yang kita berbicara saat ini tentang orang fasik. Tadi orang benar. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Orang fasik, orang dunia, orang suam-suam kuku. Orang yang malas datang kepada Tuhan. Orang yang mau hidupnya enjoy jalan lebar. Yang mengandalkan kekuatan, tidak mengandalkan Tuhan. Hidup kedagingan dilesatkan terus. Saat ini dalam masalah ini mereka tidak tahan. Mereka tidak tahan. Seperti apa yang tadi pagi saya katakan. Orang fasik ini. Gimana keadaan kamu di Bali? Mati saya. Sepi, susah. Yang dikatakan mati, sepi, susah dan lain-lain. Itu orang fasik. Tidak pernah mengeluarkan ucapan syukur di dalam kehidupannya. Yang ada kata mati, mati, mati. Tolong Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Jangan sekali-kali keluarkan kata mati. Mati-mati betul-betul. Itu orang fasik. Itu orang fasik. Dia tidak tahan. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Kita sekali kelak akan dihakimi. Tuhan katakan, suatu saat kita akan menghadapi takhta pengadilan Kristus. Di sana kita akan dihakimi. Ya, kita juga saat ini akan dihakimi. Dengan menghadapi padang gurun, dengan menghadapi kesulitan-kesulitan, menghadapi tekanan-tekanan segala semua. Sekali kelak, tapi orang fasik tidak tahan. Begitu pula orang berdosa. Orang berdosa, orang gelap itu dia tidak bisa kumpul dengan orang terang. Artinya orang benar, tidak bisa. Karena orang berdosa hanya berbicara tentang keduniawian saja. Hanya menceritakan kesombongannya, menceritakan kehebatannya, menceritakan kekayaannya dan lain-lain. Tapi kalau orang benar, dia tidak. Dia senantiasa mengalah, mau mendengar apa yang dikatakan, sedikit masuk firman, sedikit masuk lain. Maka itu Tuhan katakan di dalam Maliaki 3 ayat 18, ada perbedaan orang benar dan orang fasik. Ada perbedaan. Coba dikeluarkan. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Ada perbedaan. Coba dah percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang merasakan hidupnya sudah ada dalam kebenaran. Dicocokkan dengan saudara-saudara Bapak Ibu. Kan dari semua keluarga tidak semua cinta Tuhan. Pasti ada beda. Ada yang ini, ada yang ini. Ya, coba di dalam keluarga skop kecil saja ada beda. Ada perbedaan. Perbedaan bukan kaya dan miskin, tidak. Orang kaya itu bisa juga kaya dari Tuhan dan bisa kaya dari apa? Setan. Yang kita mau berbicara perbedaannya kehidupannya, rumah tangganya, anak-anaknya. Beda. Ada perbedaan. Jauh, beda jauh. Maka itu kita punya anak-anak yang ada di dalam sini. Yang senantiasa mereka dilatih ada di dalam rumah Tuhan terus. Pasti saya tahu beda. Hidup ini pasti beda. Mohon maaf. Kemarin sempat saya berbicara dengan anak Devina. Ya Vin ya. Vin gimana Vin? Kamu di rumah ada Koko Denny. Ada siapa lagi? Koko David. Kamu lebih dekat dengan Koko siapa?
Koko David. Ya. Karena apa? Dia sama-sama jalan sama-sama. Koko ini dia punya koko juga. Tapi jarang untuk berbicara. Tapi dengan Koko David lain. Kemana Koko David selain pergi kerja. Kemana Koko David? Di situ ada adikku yang tersayang Devina. Lain. Maka itu mari. Bukan saya mengatakan Denny ini tidak benar, tidak. Tapi lain sudah. Lain. Tapi saya kepingin mau tanya. Vin, kamu kalau Koko Denny pergi pernah kamu goncengan enggak dengan Koko Denny? Pernah enggak? Pernah, sering. Sering. Yang keras sering. Tergantung. Yang paling kamu dekat pergi sama-sama dengan siapa? Siapa? Sama aja. Dia anak yang luar biasa. Dia tidak mau membedakan kiri dan kanan. Itu anak luar biasa. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, beda. Beda. Rohnya udah beda. Bukan saya menghakimi, tetapi ini kebenaran firman Tuhan. Maka itu mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayatnya yang ke-6 yang terakhir. Sesudah itu selesai. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sekali lagi, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tuhan tahu jalannya orang benar. Maka itu di dalam Amsal 15 ayatnya yang ketiga. Amsal 15 ayatnya yang ketiga kita melihat sini. Dituliskan dengan Amsal Salomo, mata Tuhan ada di segala tempat. Mengawasi jalan orang jahat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Dia tahu. Dia dari atas, Bapa ada di surga. Dia mengawasi orang jahat dan orang baik. Orang jahat jalan kemana dia awasi terus. Tapi dia tidak bisa berbicara. Bukan tidak punya power untuk kasih mereka tobat. Bisa. Saulus saja pada waktu itu ketemu di Damsyik, dia hanya ngomong Saulus, Saulus, geplak. Saking kuasanya yang begitu luar biasa. Tapi dia mengawasi. Ini orang jahat ini mau kemana ya? Mau buat apa lagi nih? Dia mau begal di mana? Dia mau rampok di mana? Dia mau tipu di mana lagi? Dia awasi. Dia tahu. Saya beberapa saat yang lalu, saya digerakkan Tuhan untuk menolong seseorang. Pada waktu saya digerakkan Tuhan untuk menolong seseorang, saya lakukan. Pada waktu saya lakukan dan saat itu, saya panggil orang ini, tolongan orang itu. Dan waktu itu tolong orang itu, dikasihkan duit. Dia tanya, ini duit mau dikirim kemana? Ya, langsung pada waktu itu dikirimlah. Uang dah sedikit loh, banyak. 500.000. Uang bukan sedikit, cari uang 500.000 itu bukan gampang Bapak Ibu. 500.000 dikirim. Pada waktu dikirim dikasihkan kepada orang ini. Tetapi orang ini kan tidak punya rekening. Nunut kepada siapa? Mungkin kepada suaminya. Nunut kepada siapa? Mungkin kepada anaknya. Dan lain-lain. Tapi pada waktu sudah dikirim. Pagi-pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Roh Kudus ingatkan saya. Uang yang tadi malam dikirim ditilep. Loh Tuhan itu tahu. Tilep. Itu bahasa apa itu tilep? Tahu. Ditilep Tuhan bilang. Masa Tuhan? Iya ditilep. Maka itu kadang ada suami istri tidak jujur, tidak terbuka. Ada anak dengan orang tua juga tidak terbuka, tertutup. Dan pada waktu itu ditilep. Saya hanya angkat telepon. Halo, apa kabar? Oh baik. Gimana? Baik-baik. Oh baik, puji Tuhan. Tuhan ada kirim berkat. Tuhan ada kasih berkat. Oh puji Tuhan ada berkat. Berapa berkat yang dikasih? 200.000.
Oh 200.000, oh iya 200.000. Betul 200.000, iya betul. Puji Tuhan ya. Maka itu hati-hati kalau saya berbicara. Puji Tuhan ya. Tuhan itu baik, iya Pak 200.000. Kapan dikasih? Tadi malam. Bla bla bla, saya korek terus. Dah salah tak? Coba lihat baik-baik. Betul 200.000, dah salah. Saya kasih tahu ya, itu yang kirim itu uang, Tuhan suruh saya untuk diteruskan melalui orang lain. 500.000. Lu 500.000. Kok saya terima 200? Mana orangnya yang dikasih masuk rekening? Dia omongi. Apa yang terjadi? Iya Pak, saya sudah tahu. Saya sangka ini uang hanya ada 200.000. Karena saya pikir uang saya juga yang lain masuk, ada wesel-wesel dari Hong Kong, dari Honolulu, dari Jepang, dari Korea, Chu Yonggi, ko sopo gini segala semua. Oh, sakmono akeh duitnya melebu. Jadi saya pikir ini 200. Kamu itu topat niku. Marah saya. Ini menteri juga kembalikan ini uang ke sini. Kembalikan ini uang ke sini. Saya tidak peduli. Mau marah-marah. Tapi kan saya didik. Sebab saya tahu kalau jalan salah, dia akan susah seumur hidup. Kembalikan uang itu. Dan saat waktu kembalikan uang itu. Dia tahu dia cari di mana, saya tidak mau tahu. Dapatlah itu uang. Saya dapat. Itu menit juga saya kirimkan kepada orang yang dipercayakan. Tolong kamu antar kasih kepada orang ini. Tolong kamu antar kasih kepada orang ini. Ya. Habis sudah saya punya tanggung jawab. Karena yang suruh sama saya Tuhan yang suruh. Kalau saya tahu dia berbuat salah, dia menjadi anjing kelu begitu, Tuhan bisa pegang telinga saya, dia geret. Seperti apa yang dikatakan tadi Ivon kepada saudara Andre. Andre, saya mimpi begini. Andre diam, dah ngomong, dah diteruskan. Itu dikasih mimpi, itu ada tujuan. Maka itu Ivon lapor sama saya, saat ini juga kau naik saksi. Waktu sampaikan kepada Andre, tidak, Andre diam. Andre ketemu saya tadi, dia tidak berbicara apa-apa. Maka itu jemaat kalau ada yang penting-penting perlu itu lapor sama saya. Karena saya harus bergerak langsung. Dan di situ saya ambil keputusan, langsung diantar uang itu. Tuhan tahu. Yang kita berbicara Tuhan itu tahu. Kita berbuat apa dia tahu. Maka itu penting seorang bapa di dalam gereja, seorang gembala yang mengembalakan. Melihat anak-anaknya, ada jalan tidak salah, dia bisa menasihati, dia bisa menegur, dia bisa bilangin. Tapi ada yang mau mendengar, ya sudah dia berdapat untung. Tapi ada yang tidak mau, marah dan lain-lain, ya itu urusanmu. Yang penting Tuhan bilang, kau tahu orang berdosa itu melakukan kesalahan, engkau berbicara. Tapi kalau dia tidak mau dengar, yang penting engkau sudah berbicara, itu urusan. Tapi kalau kau tahu orang itu berdosa, engkau diam menjadi anjing kelu, kau diam saja. Dia ada apa-apa, kau bertanggung jawab. Maka tadi waktu saudara Ivan, saya kaget dia katakan, saya sudah berbicara dengan Andre. Padahal saya tadi berbicara dengan Andre panjang lebar, dia tidak singgung soal itu. Ya maklumlah masih muda. Pengalaman-pengalaman atau hubungan dengan Tuhan belum terlalu. Jadi disitulah marifat Tuhan kasih. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia mengawasi terus kehidupan kita. Kita ada di dalam jalan mana, dia awasi terus. Seperti gereja kita, itu diawasi terus dengan CCTV. Kalau saya sudah lihat di CCTV, mohon maaf saudari Esi. Aduh Bapak Saudara Esi, kalau dia sudah datang, tujuan dia datang, dia duduk di tempat sampah sana.
Dari CCTV saya sudah lihat dan sudah masuk di dalam grup, kirim langsung ke orang tuanya di Kupang. Kalau saya sudah lihat di sana, saya mulai angkat telepon. Dia lihat, dengar telepon saya. Langsung saya lihat dari tempat sampah, langsung lari. Bapak 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 Tapi masih sempat singgung Korea Bapak. Dia lari masih tempat singgung Korea Bapak. Ada. Hidup kita itu diawasi terus. Dia melihat. Dia melihat cocok dengan hatinya, cocok dengan pikirannya, cocok segalanya semua. Dia lakukan, diawasi. 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9. Ini firman Tuhan yang sudah terakhir. Ayo, 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Dia, kita cinta Dia, kita jalan di dalam jalannya Dia, kita jadi manusia baru bersama dengan Dia. Apa yang tidak pernah pikir, dengar dalam hati, Dia kasih kepada kita. Dia kasih kepada kita. Sudahlah, percaya. Saya minta pemusik singer. Kita aminkan firman Tuhan. Mari kita berusaha mengasihi Dia. Mengasihi Dia, mengasihi Dia. Pakailah hidup ini supaya bisa menjadi berkat. Minggu depan kita sore ada perjamuan kudus. Sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus, ayo kita persiapkan hidup ini. Kita berusaha.